Pertandingan hari ini cuy sangatlah seru. Yang akan gue berikan prediksi yang pertama adalah France akan berhadapan dengan Denmark. Seperti yang kita tahu kedua belah tim ini sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia tahun ini di Qatar 2022 dengan status Prancis lolos langsung dan juga Denmark lolos langsung. Di sisi lain gue melihat bahwa Prancis cuy ini dalam putaran grup mereka ini tanpa terkalahkan tentu saja akan menjadi perlawanan yang sangat sengit. Pasalnya Denmark juga menampilkan permainan yang luar biasa. Hanya saja di pekan terakhir mereka mengalami kekalahan atas Skotlandia, namun tidak membuat mereka tidak lolos ke putaran Piala Dunia. Pasalnya mereka menjuarai grup cuy. Dan gue melihat kedua negara ini mempunyai era keemasan di tahun ini. So prediksi gue pertandingan ini meskipun Denmark juga tidak bisa dipandang sebelah mata, namun France yang bermain di hadapan pendukung mereka sendiri, apalagi dengan tampilnya Mbappe, Benzema, dan Giroud yang sama-sama menjuarai di grup mereka masing-masing, yaitu di liga mereka masing-masing. Mbappe di Liga Prancis, Giroud di Liga Italia, dan juga Benzema tentunya Lord di Liga Spanyol dan Liga Champions. Ini menjadi jaminan bahwa Prancis musim ini sangatlah garang cuy. So prediksi gue pertandingan ini akan didominasi oleh tim The France dengan kemenangan 2-1 untuk Prancis. Kroasia akan berhadapan dengan Austria. Pertandingan ini juga sangat menjanjikan pertandingan yang luar biasa cuy. Bersama-sama mereka berada di grup A. Ini akan menjanjikan permainan yang sangat luar biasa. Pasalnya gue melihat bahwa France ini Kroasia maksud gue ya. Kroasia ini akan tampil juga di pergelaran Qatar tahun ini cuy. Setelah mereka mampu lolos secara luar biasa di grup mereka dengan hanya terkalahkan satu kali. Gue melihat Kroasia ini akan menjadi jaminan yang sangat luar biasa. Pasalnya mereka akan berhadapan dengan Austria yang sudah dipastikan tidak lolos ketika mereka dikalahkan oleh Wales dengan skor 2-1. Tentu sangat mengecewakan ya. Namun secara kualitas gue melihat juga Kroasia ini masih jauh di atas Austria ya cuy. So prediksi gue Kroasia akan mampu memenangkan pertandingan dengan skor 2-0. Berikutnya adalah Belgium akan berhadapan dengan Netherlands Belanda, yang mana pertandingan di grup ini sebelumnya sudah dimainkan oleh Polandia ketika mereka memenangkan pertandingan atas Wales, dan ini merupakan kesempatan bagi kedua klub untuk mampu mencuri poin. Namun gue melihat era keemasan dari Belgium sepertinya masih kurang konsisten cuy ya. Dan meskipun mereka ini sempat kemarin hampir tidak lolos ke babak Piala Dunia, namun mereka memastikan permainan mereka ini cukup luar biasa ya. Di grup mereka dapat terkalahkan, namun gue melihat performance dari Belgium masih belum apik seperti 2 tahun yang lalu ya. Dan jika kita melihat dari permainan Belanda, ini sangat luar biasa. Mereka memastikan diri lolos dengan permainan yang sangat impresif. So prediksi gue sih pertandingan ini akan berjalan sangat ketat dan hanya menghasilkan skor seri dengan skor 2-2. Berikutnya cuy adalah Latvia akan berhadapan dengan Andorra. Nah pertandingan ini ada berasal di grup B ya, dimana kalau gue melihat pertandingan ini tentu saja sangat berbeda kelas dengan pertandingan-pertandingan yang lain ya. Meskipun itu gue melihat bahwa bagaimana kesuksesan dari Latvia sendiri sehingga mereka paling tidak di pergelaran grup mereka ini mampu memenangkan 2 pertandingan ya, meskipun mereka sudah dipastikan juga tidak lolos ke pergelaran Piala Dunia. Namun melawan Andorra yang juga kalau gue melihat ini permainan mereka ini juga tidak menampilkan permainan yang baik ya, apalagi Andorra sendiri juga sudah memastikan diri tidak akan lolos ke Piala Dunia tahun ini. So prediksi gue pertandingan ini adalah menjadi pergelaran yang cukup penting bagi kedua belah tim ini. Prediksi gue sih pertandingan ini hanya akan berakhir dengan kemenangan yaitu Latvia yang bertindak sebagai tuan rumah, namun hanya dengan skor tipis yaitu 1-0 untuk kemenangan Latvia. Kita beralih ke Belarus akan berhadapan dengan Slovakia di pergelaran grup C yang akan mempertemukan di mana Belarus sendiri ini kalau gue melihat juga sudah tidak lolos ke Piala Dunia. Sedangkan di sisi lain kalau gue melihat Slovenia yang di mana meskipun kemenangan 0-6 mereka atas Malta di pergelaran grup terakhir mereka di kualifikasi Piala Dunia ini juga sudah memastikan diri mereka tidak lolos ya. Jadi kedua belah tim ini praktis hanya akan memfokuskan diri mereka di pergelaran Eropa ini. Dan kalau gue melihat bahwa Belarus yang sebelumnya pertandingan mereka sangatlah parah cuy, dimana 8 kekalahan beruntun,
Ini akhirnya ditebus dengan 3 kemenangan beruntun mereka di pertandingan persahabatan yang terakhir. Namun sepertinya melawan Slovakia, kelas dari Belarus gue melihat masih di bawah mereka. So prediksi gue pertandingan ini akan dimenangkan oleh tim tamu dengan skor 1-2 untuk kemenangan Slovakia. Dan tibalah kita di pertandingan yang sangatlah mencengangkan, yaitu Liechtenstein akan berhadapan dengan Moldova di pergelaran grup D. Menurut gue pertandingan ini hanya pertandingan hiburan ya. Apalagi mereka tergabung di dalam grup bersama dengan Latvia dan Andorra. Jadi lengkaplah sudah tim-tim papan bawah berada di sini. Apalagi gue melihat Liechtenstein ini sebagai tim tuan rumah ini sangatlah luar biasa cuy, sangat parah. Dalam 15 pertandingan saja mereka sudah mengalami 14 kekalahan dan hanya 1 hasil seri. Ini tidak berbeda jauh ya dengan Moldova yang juga mengalami kekalahan berturut-turut. So prediksi gue pertandingan ini sangat sulit untuk diprediksikan. Namun yang pasti biasanya pertandingan seperti ini akan banjir gol. So, gue memprediksikan aja bahwa pertandingan ini akan dimenangkan oleh tim tuan rumah. Namun dengan skor 3-2 untuk kemenangan Leicester.